Nah, Sel, Ki, kalian percaya nggak tentang orang pesugihan-pesugihan gitu yang ada sumpah atau janji dengan iblis atau setan? Percaya nggak? Lumayan Iya. percaya. Nah, jadi malam ini kita akan membahas tentang sumpah atau janji dengan setan. Gimana? Oke, Mau nggak? bisa. Oke. Jadi ceritanya dimulai dari gua nih ya. Jadi ini pengalamannya dari om gua. Bukan om gua. Dari koleganya om gua. Pengalaman dari om gua sih, cuman yang megangnya itu bukan om gua, koleganya. Koleganya ini namanya Pak Yudi. Jadi cerita awalnya ini, om gua ini kan kerja di perusahaan di bidang kargo. Nah, ada 4 perusahaan, cuman dalam satu ruko. Bidangnya sama, bidang ngantar kargo. Nah, ngantar kargo. Gitu. Jadi Pak Yudi ini ya, yang tadi kolega om gue ini, kan masing-masing ada 4 perusahaan tuh. Om gue 1, 3 koleganya, 3 teman-teman kerjanya. Nah, salah satunya Pak Yudi nih. Nah, jadi Pak Yudi ini dalam setengah tahun awal perusahaannya itu oke-oke aja, lancar, ya banyak lah klien-klien datang gitu, aman-aman aja lah, sukses gitu. Nah, sampai setengah tahun akhir itu perusahaannya mulai bangkrut, sedikit demi sedikit mulai menurun hingga sampai mau bangkrut lah gitu. Jadi kan orang ini bestian nih, om gua sama Pak Yudi dan 2 yang lainnya. Jadi Pak Yudi ini bilang, bro, boleh minjem uang lu nggak? Berapa? 2 miliar aja untuk bangun perusahaan gua kembali, kata Pak Yudi. Boleh sih, kata om gua ya. Boleh sih. Cuman ada syaratnya. Jatah waktu temponya itu 1 tahun. Dalam 1 tahun kamu harus kembalikan uang saya. Nah, gimana? Oke lah, setujulah si Pak Yudi ini. Dia setuju dengan persyaratannya. Nah, ya udah. Akhirnya dipinjamkanlah uang 2 miliar dan kembali untuk membangun perusahaannya kembali. Dari yang awal udah mulai bangkrut, untuk membisniskan kembali, untuk membesarkan kembali hingga sukses kembali lah gitu. Tahun berjalan hingga sampai tiba waktu jatuh tempo. Ini kan tadi kejadiannya tahun 2019. Nah, jadi 1 tahun itu kan ke 2020 akhir bulan lah, Desember, karena gue nggak tahu awalnya bulannya apa gitu. Nah, jadi udah Desember 2020. Itulah gimana ya? Om gue ini samperinnya lah. Pak Yudi tadi. Bro, gimana uang gue? Gue udah butuh nih 2 miliar itu. Nah, Pak Yudi ini bilang, waduh, maaf sekali bro, gue belum punya uang nih. Gimana kalau 3 bulan lagi? Ntar gue tambahin deh, dari 2 miliar gue tambah 1 miliar, dan jadi 3 miliar. Dia minta imbalannya. Enggak, bukan om gue nih, Pak Yudi tadi yang nawar. Biar makin lama. Ya, dia nawar lah gitu. Udah dikasih lah, lumayan sih bagi om gue. Kan lumayan tuh. Nambah waktu 3 bulan dapat 1 miliar. Tibalah 2021 bulan Maret. Nah, udah 3 bulan nih. Sekarang bukan om gua yang nyamperin Pak Yudi, tapi Pak Yudi nyamperin om gua. Dan dia bilang, nah bro, uang 3 miliarnya, makasih ya. Om gua sontak terkejut. Loh, dari mana dia dapat uang 3 miliar? Sedangkan 3 bulan yang lalu 1 miliar pun gak ada kan? Ini kok tiba-tiba bisa 3 miliar? Bodoh lah, yang penting uang gua dibayar. Nah, kata om gua. Udah, seiring berjalannya waktu, hari demi hari gitu,
Ini udah ada yang aneh nih. Kan tadi 4 perusahaan. Iya. Nah, dari 4 itu hanya satu yang sukses, yaitu perusahaannya Pak Yudi. Nah, 3 dari itu, punya om gua dan 2 koleganya, itu udah mulai nurun, udah mulai bangkrut. Oke. Dari yang main tuh Sukses. sukses semua. Heeh. Nah, itu kan cuma Pak Yudi nih. Nah, ini sekarang kebalikannya. Iya. Nah, jadi ya udahlah, om gua masih positif aja lah, positive thinking. Nah, mungkin gimana lah, produknya mungkin bagus atau apa lagi, itu mungkin ada kesalahan. Tapi makin lama makin aneh. Klien-klien om gua ini ya, dari perusahaan om gua, rata-rata semua pindah ke perusahaannya Pak Yudi. Om gua makin curiga nih. Tapi ya nggak mungkin lah dia curiga terhadap sahabatnya sendiri. Hingga datang seorang OB dari perusahaan om gua. Dia masuklah ke ruangan om gua. Pas banget gua ada di situ. Hari itu gua lagi bertamu lah, bersilaturahmi lah sama om gua kan. Gua dengar aja, "Mohon maaf Pak, saya lancang," kata OB-nya nih. Saya takut Pak, kata OB-nya. Om gua terkejut. Takut kenapa? Kan nggak ada apa-apa. Kan nggak tahu apa yang ada gitu. Jadi gini Pak, belakangan ini beberapa bulan yang lalu Pak Yudi itu sering ke kantor-kantor sebelah dan ke kantor kita, ke ruangan para petinggi perusahaan lah, yang punya perusahaan lah. Dia datang tuh nggak lama, barang 2 atau 3 menit gitu. Yang lebih parahnya lagi, dia datang jam 12 malam pada saat kantor ada sepi. Nah, jadi OB ini ngelihatnya pas shift malam. Dia datang 2 atau 3 menit, masuk ke ruangan ruangan bosnya lah gitu. Situ kan dia cuma sendiri tuh datang, yang OB ini lihat. Tapi suara di dalamnya itu, dalam ruangannya itu, kersak-kertuk, tak-tuk, jatuh barang lagi tuh. Bayang nggak? Jadi kayak ada orang buat kerusuhan lah gitu. Namun pas Pak Yudi ini keluar, OB-nya ini ngecek, ruangannya rapi, nggak ada apa-apa, nggak ada berserakan, masih rapi lah, berdebu pun nggak. Ini makin ngeri nih si OB ini, cerita gitulah. Nah, pas pula 2 koleganya om gua nih, 2 dari perusahaan 2 lainnya, mendengar, mengintip pembicaraan, dan dia masuk door orang itu bilang ya kan. Nah, gua setuju, kayaknya si Yudi ini pesugihan. Oke. Sontak kan gua di situ juga tuh. Iya. Gua sama om gua nggak percaya, karena gua kenal juga nih, gua kenal sendiri Pak Yudi itu orangnya baik. Dia baik, sholat tuh rajin, nggak pernah tinggal, sholat berjamaah, ngaji dan segala macam lah. Iya. Tapi nggak mungkin ada pesugihan gitu. Nah, koleganya om gua nih, 2 orang nih kan, teman kerjanya ini, bilang lah, ya udah kalau lu nggak percaya, gimana nanti malam maghrib kita ngumpul di lantai bawah, nunggu di situ. Om gua heran, loh, baik, jam sama temannya lagi nih, sama koleganya itu. Tapi kan lu nggak percaya. Singkatnya, maghrib lah ini. Seiring waktu udah berjalan maghrib, nah orang ini berkumpul situ. Nah ini gua nggak ikut lagi nih. Ini diceritakan sama om gua. Nah, jadi orang ini nunggu situ, nunggu di maghrib. Om gua nanya nih sama temannya itu, ngapain kita di sini? Kan nggak ada apa-apa. Temannya ini bilang, udah tunggu aja. Dia suruh om gua sama teman satu lagi ini untuk nutup mata. Nah, dia baca-baca doa gitu. Gua nggak tahu doa apa. Jelas dia baca doa, baca-baca terus sampai habis doanya, disuruh buka lah matanya. Pas dia buka matanya, pas ada orang turun dari lantai atas ke lantai bawah. Nah, itu Pak Yudi tuh. Pak Yudi sendiri. Ini posisi tempat duduk ini ya, bangkunya ini berhadapan, misalnya tangga di depan, bangku di sini, bangku panjang gitu. Nah, tadi kan langsung
nampak. Nampak gitu, langsung bisa ngelihat. Pak Yudi turun bawah, ya sapa-sapa lah sebagai sama teman. Pak, misi Pak, gitulah. Nah, pas udah berpapasan dengan om gua dan temannya nih ya, om gua dan teman-temannya itu ngelihat Pak Yudi itu gendong tuyul. Oke. Dia itu botak, telanjang, cuman dia bening kecil kan, Iya. tuyul itu. Dengan mukanya yang gimana, sedih gitu. Muka tuyul itu sedih, kata om gua. Nah, dia sedih, cuman dia menatap om gua dan teman-temannya. Nah, dari sinilah om gua udah percaya. Berarti Pak Yudi ini pesugihan. Seiring berjalannya waktu, banyak kabar beredar anggota keluarganya dari Pak Yudi nih, yang sepupunya lah, keponakannya lah, bibi, paman lah gitu, banyak yang meninggal. Hingga ada anak yang paling kecil dari Pak Yudi nih, yang usianya kisaran 4 tahun lah, meninggal. Dan mereka ini sebagai teman memutuskan untuk ngelayat gitu. Pas ngelayatnya itu pas lagi di liang lahat kan, lagi dikebumikan. Jadi kan orang ini cuma pergi bertiga dari kantor ya, yang lain banyak lah keluarganya Pak Yudi. Nyelip dari kerumunan hingga sampai di depan kuburannya itu. Kan kalau nurunin mayat kan 3 orang, yang megang kepala, tengah, badan, sama kaki. Nah, ini enggak, yang om gua lihat ini ada 5 orang, 3 orang yang nurunkan, Oke. dan 2 orang susunya sama tinggi hitam, dan nempel di belakang badannya Pak Yudi. Pas dikumikan, dilenglatkan, 2 sosok itu ngikut masuk ke dalam. Nah, dari sini gua ngambil kesimpulan ya. Jadi gimana ya, perjanjian dengan setan itu atau sumpahnya itu bisa menimbulkan banyak korban dengan memberi tumbal kepada jin, setan gitu, ya kan? Iya. Oke, gue habis dengar cerita Rido tadi, Nah, gue juga ingat cerita yang diceritain oleh teman gue. heeh. Ini dialamin oleh teman gue, namanya Rizal. Jadi gue mulai ceritanya dari pas dia belum lahir ya. Iya. Jadi bapak dia itu kayak kerja di PT Tanjung Priuk itu, kayak pemegang Tanjung Priuk gitu, Iya. sebagai abang dah gitu yang menakuti preman gitu. Iya. Betul. Jadi bokapnya dia itu ketemu sama nyokapnya itu di Tanjung Priuk, dan akhirnya udah lama kenalan, nyokap sama bokapnya ini nikah. Iya. Udah lama, ekonominya bagus, dan pas hamil kakaknya yang pertama ini yang bernama Sheni. Pas lagi hamil ke kakaknya dia ini, di tengah malam nyokapnya ini kayak muntah gitu. Muntahnya ini beda, bukan kayak biasanya. Muntahnya ini yang dikeluarinya muntah darah. Wah. Bercampuran sama paku-paku kecil gitu. Serius paku? Iya, paku kecil gitu. Bertambahnya bulit-bulitan gitu. Parah sih. Jadi kan banyak persaingan di Tanjung Priok itu. Bokapnya langsung paham bahwa ini ada yang ngelakuin untuk dia. Iri lah gitu ya. Iya, karena bokap dia kan pemegang itu, Megang Tanjung Priok ini kan. Kan banyak yang iri. Jadi bokapnya itu sadar bahwa ada yang kenain nyokapnya, mamanya si Rizal ini. Karena bokapnya memikirkan untuk melindungi keluarganya, akhirnya dia ke Alas Roban.
Roban. di Jawa Tengah untuk kayak memeliharai ini penjaga dia itu, penjaga keluarganya. Oh iya. Jadi dia ambilnya itu di Alak Roban, Jawa Tengah. Kan udah ada penjaganya, udah diambil itu, keluarga dia aman-aman aja. Udah bertahun-tahun aman-aman aja pas sudah ambil itu. Jadi di rumah dia di Jakarta ada satu kamar di atas yang nggak boleh dimasuki oleh siapa-siapa kecuali bokapnya. Oke. Jadi di situ ada yang diambil tadi, penjaga keluarganya. Oh iya. Kan pada suatu malam nyokapnya ini kayak nggak pulang, kayak kerja gitu ngelayat. Tapi kan kalau kita udah punya penjaga ini, kita harus urus dengan baik, harus dijaga tiap malam. Bokapnya ini kalau dia ada di rumah, selalu dia masuk ke situ pas jam 1 jam 3 gitu. Malam. Iya, kayak dibersihin, kayak apa-apa lah gitu. Bayang. Harus dibersihin selalu lah kalau ada ini kan di kamarnya. Jadi malam itu kan bokapnya ini ngelayap, nggak pulang. Oke. Pas jam tengah malam gitu. Iya. Kayak gimana? Di dalam kamar itu kayak ada keributan. Bising kayak ada rak-rak yang kena-kena, saling kena-kena, bertabrakan gitu. Jatuh barang. Iya. Iya. Jadi kan nyokapnya ini tahu ada penjaga di dalam situ. Nyokapnya sadar, oh ini mungkin karena nggak diurus sama bapak. Dia pikir gitu. Dia kayak langsung mau tidur gitu. Dan pas kayak jam 12. Iya. Oke. Di ruang tengahnya itu ada lemari kayu gede. Iya. Dan ada jam kayu itu yang ada loncengnya. Oh, tahu iya. nggak? Oh iya. Jadi jaraknya ada 1,5 meter. Dekat lah berarti ya. Dekat lah. Kan nggak mungkin bisa jalan raknya. Tiba-tiba suaranya wam gitu kena bunyi ya, gede bunyinya. Dan untuk meyakinkan nyokapnya ini pas keluar ngelihat, ternyata emang betul rak sama jam ini gempet kena. Oke. Parah sih tuh. Dari 1,5 meter jadi dekat. Itu nggak ada orang tuh. Nggak ada, kosong. Nyokapnya ini kayak tadi masih berpikir, oh ini pasti gara-gara penjaganya ini, karena nggak dibersihin udah beberapa malam. Kayak beberapa malam gitu, akhirnya bokap dia ini mau pulang lagi. Dan si Sheni ini udah kayak berapa tahun? 5-6 tahun gitu. Baru-baru SD, dia main di depan rumah. Dan pas hari itu bokapnya pulang hampir-hampir maghrib lah. Iya. Kayak ada di depan rumahnya kayak ada orang buka gerbang gitu. Dan pas dia lihat, oh itu bapak. Dia lanjut main, kan anak-anak yang penting main. Iya. Betul. Dia lanjut main dan udah sampai ayahnya di samping dia, bapaknya lah. Oke. Udah di samping dia, dibilang, Sheni ikut ayah yuk ke atas. Ke atas ini ke ruangan yang nggak boleh dimasukin seorang gitu. Oh iya tadi. Ya. Jadi Sheni ini nggak mau, dia bilang nggak mau. Sheni mau main aja. Namanya aja anak kecil. Iya. Ayahnya akhirnya nunduk depan dia, mukanya ke dia. Udah akhirnya ayahnya bersuara, Sheni ikut ayah yuk ke atas. Sheni nggak mau nih. Pas dia lihat ke samping, ternyata muka ayahnya ini nggak ada kulitnya gitu. Cuman tulang, kayak berotot-otot gitu. Nggak ada kulit. Oke. Si Sheni meram karena dia ini tahu mirip ayahnya tapi bukan ayahnya. Urat-urat kulit nih mirip ayahnya, tapi nggak ada kulitnya, tahu nggak? Tahu. Bayangkan, Dagingnya aja gitu kan. Iya, dia kan udah meram situ, teriak-teriak, manggil-manggil, dan ibunya keluar. Nah, Sheni kamu kenapa?
kan dia anak kecil, Iya. dia udah takut. Dia cuman bilang gini, bapak menyeramkan, dia bilang gitu sambil dia nangis karena ditanya sama ibunya. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ayahnya pulang. Ini yang beneran. Oh, berarti tadi bukan? Bukan, itu cuman kayak gimana, kayak penjaganya gitu. Oh. Jadi aku nih kayak merinding tuh ceritanya. Di maghrib itu ayahnya akhirnya sampai, duduk di depan anak. Kan heran, baru pulang anaknya kok nangis. Iya. Pulang nanya, si Sheni ini nggak berani lihat lagi ke atas ayahnya. Udah takut. Iya. Hah? Tanya lagi sama ayahnya, Sheni kenapa nangis? Dia kayak tadi masih bilang, bapak serem, bapak menyeramkan. Dia bilang gitu. Dan ibunya ini kan heran karena dia nggak bilang. Namanya aja anak kecil, dia kan nggak tahu, dia cuma tahu nggak ada kulit kayak gitu, tapi dia nggak tahu cerita. Oke. Dan udah beberapa hari bapaknya ini pas malam itu nggak pulang lagi, besoknya pulang. Iya. Oke. Kayak ngelayap gitu, ada pekerjaan belum selesai. Di malam itu nyokapnya kan tidur, kayak nenangin, kayak tidurin si Sheni, udah tengah malam. Di luar rumahnya kayak ngedengar suara ribut gitu, kayak suara gitu-gitu. Oh. Nyokapnya keganggu. Pas tengok di lewat jendela, dari luar tanah keluar sosok makhluk yang tadi. Yang lihat saya ini. Iya, mirip bokapnya. Mukanya tak berkulit, cuman berotot gitu, cuman tulang-tulang. Jadi baru kali itu nyokapnya paham bahwa yang dibilang Sheni ini ada. Ini yang buat menyeramkannya. Mirip suaminya. Iya. Keluar dari tanah, makhluk itu tidak memakai baju, telanjang gitu. Oke. Kan nyokapnya ini takut, Iya. langsung buang muka, tidur terus sama si Sheni. Pas malam itu cuman baru itu nyokapnya ngelihat kayak gitu. Jadi udah percaya. Jadi udah beberapa hari lagi nyokapnya ini kayak ekonominya ini kayak menurun terus. Oh iya, iya, iya. Dan bapaknya ini karena terjadi kayak gini, kayak mau membuang penjaganya ini. Ada di batu, kayak di batu gitu. Iya. Batunya ini ditanam di depan rumahnya Oke. untuk biar nggak ada lagi. Dia pikir bisa, ternyata kita nggak bisa menanam gitu aja. Masih ada. Oh. Masih tetap Walaupun kita udah menanamnya, tetapi tetap masih ada. tinggal situ masih. Iya, di batu itu. Jadi semakin hari ekonominya semakin menurun. Dia masih ke Tanjung Priuk itu, masih kerja di situ. Oke. Dan nyokapnya ini kayak gimana? Kayak stres gitu karena ekonominya ini terus menurun. Dan di saat itu bokapnya ini kayak membuang amarahnya ini ke nyokapnya. Kayak Iya. memukul, ngomong ke nyokapnya. Melampiaskan amarahnya. Iya, gitu kan. ke nyokapnya. Jadi kan nyokapnya ini lagi hamil si Rizal, kawan gue ini yang kedua ya. Iya. Udah dipukul-pukul, kan di situ lagi dipukul-pukul nyokapnya. Tapi nyokapnya ini lagi hamil, tapi bokapnya ini enggak kayak pikir ada anaknya ini. Iya. Saking capeknya nyokapnya ini nggak tahan lagi, dia memutuskan untuk pindah dari rumah itu, untuk ngekos di luar sana. Dan dia kayak pindah-pindah Jakarta Bandung sampai ada ke pelosok kayak kampung mana gitu. Oh iya. Tapi setiap nyokapnya ini sama anak-anaknya ini pindah, bokapnya ini selalu tahu di mana keberadaan keluarganya. Tahu. Pokoknya kan jadi si nyokapnya ini tinggal berdua sama anaknya, jadi bertiga orang itu. Kayak kos itu habis pindah ke kos baru.
di sekitaran Jakarta, udah balik lagi ke Jakarta. Dan di situ kan biasanya di rumah sewaan gitu kayak nggak ada temboknya, tapi ada pinggirannya gitu. Oh. Ada ditaruh renda-renda. Iya. Tiba-tiba di renda-renda itu keluar lagi sosok makhluk tadi What? yang nggak ada kulit tadi. Berarti ini ngejar dong. Enggak ngejar sih, Ngikut kayak gitu. iya ngikut emang, Oke. karena udah pernah dilihat Iya. di situ. Dan ngomongnya ini, kali ini dia ngomong, suami kamu akan kesini. Oke. Jadi nggak lama setelah kemudian itu bapaknya si Sheni ini datang. Situ. Datang kayak marah-marah, ngomong kasar-kasar gitu kan. Nyokapnya ini udah takut, Iya. ngomong kasar kayak minta anaknya dibalikin. Anaknya dibalikin. Dan pas itu nyokapnya ini kan takut anaknya diambil sama bapaknya. Iya. Udah teriak-teriak minta tolong, dan orang kampung datang semua, udah tolongin. Bapak Sheni ini baliklah, karena udah rame-rame kan, nggak mungkin lagi bisa diambil. Iya. Balik. Dan nyokapnya ini kayak beberapa kali kan ngerja, kalau nggak kerja kayak mana untuk kebutuhan hidupnya. Iya. Kerjaan tuh pas pulang kerja ini banyak anak-anaknya bilang gini, Bu, bapak tadi ada kesini, tapi nggak diambil, cuma datang aja. Oh, datang ngeliat aja gitu kayak. Iya, sering dibilang sama anaknya. Dia udah pindah-pindah, akhirnya dia ke Jakarta lagi. Dan anaknya udah gede lah ini, udah kayak kakak si Sheni ini udah kerja. Si Rizal ini masih SMA. Oh, iya. Iya. Jadi pas itu dia kan duduk di Jakarta lagi. Dibilang sama saudara bapaknya. Dibilang bahwa bapaknya kena penyakit parah. Oke. Di situ sampaiinnya sama bapaknya ini kayak amanahnya untuk anaknya tolong pergi ke bapaknya, karena bapaknya mau minta maaf. Menjenguk lah gitu. Iya. Karena kayak orang ini ekonominya udah pas, menyenguknya lagi bapaknya untuk pertama kalinya lagi. Oke. Sampai di situ bapaknya ini udah nggak bisa jalan, udah tiduran aja di kasur, udah nggak bisa bangun. Kayak stroke gitu. Iya. Di situ si Sheni udah duduk sama Rizal, ibunya udah duduk di situ, dan bapaknya nangis-nangis minta maafin karena dia udah ngomong kasar, udah ninggalin anaknya. Pokoknya udah minta maaf. Dan si anaknya ini jawab, kami udah maafin bapak dari kelamaan hari. Dan si ibunya ini sama si Sheni keluar. Tinggal di situ si Rizal di kamar bapaknya. Sendiri. Iya. Oke. Karena bapaknya masih sakit. Iya. Dan bapaknya ini minta diambilin air. Si Rizal keluar ambil air, dan pas dia masuk lagi bapaknya ini udah meninggal. What? Kayak udah habis gitu, Oke. nggak gerak. Pas dibangunin nggak bangun, ternyata bapaknya ini udah meninggal. Bapaknya ini kayak emang udah sakit dari kelamaan, sakit berat, tapi nggak bisa meninggal tenang karena belum minta maaf ke keluarganya. Pas udah dimaafin, jadi kan udah tenang ini. Oke. Pas Rizal balik ini, jadi nyokapnya ini emang dia pikir kayak tiduran, tapi bukan, emang nggak ada lagi ininya. Nadia. Nadinya Oke. nggak ada lagi. Oke. Pas udah meninggal, udah beberapa tahun, ekonomi si Rizal udah pas lagi, udah kayak dulu lagi ya ekonomi orang nih. Udah bagus sempurna. lah. Udah bagus ekonominya, udah beberapa tahun, udah ya 2021 udah Udah lama. udah lama dari meninggal bapaknya ini ya. Jadi pas malam itu si Rizal ini lagi tidur, tapi dia kayak dengar lagi suara dari luar. Oke. Yang kayak dengar dulu. Iya, kan dia kayak keganggu gitu dari tidurnya Iya. Iya. karena ribut. Akhirnya dia lihat lewat jendela juga.
Pas dia lihat ternyata ada perempuan. Oke. Kali ini perempuan hitam panjang. Oke. Dia memunggungi si Rizal ini. Mm-mm. Dia ngelihat, kan dia nggak kenal nih cewek ini. Iya. Tiba-tiba dia menghadap ke si Rizal. Pas dia lihat ini, nggak ada kulit juga. Sama dong. Iya, kan? Nampak daging Anjing, itu. gua Iya. merinding. Oke. Kan dia nggak pernah lihat nih. Dia baru pertama kali lihatnya. Tapi ini urat-uratnya mirip sama kakaknya, si Sheni. Oke. Mirip si Sheni. Dan pas dia lihat nggak ada urat, mirip si kakaknya ini, diri ngeliatin si Rizal. Dan tiba-tiba kamar si Rizal ada yang ngetuk, Oke. kayak panggil. Pas digetuk, akhirnya dibuka sama si Rizal. Mm-mm. Ternyata itu kakaknya. Kakaknya nanya, ini batu akik siapa? Ini kayaknya batu yang ditanam sama bapaknya. Yang udah sekian lama itu. Iya, Oke. kan gue pikir tadi Heeh. setelah bapaknya meninggal Bakal tenang gitu. bakal tenang. Heeh. Ternyata enggak. Biasanya ini dibilang sama orang-orang, dia ini batu akiknya sampai turun-temurun bisa-bisa. Karena kakaknya nanya ini batu akik siapa, nah dia kan si Rizal ini dulu belum ada, jadi dia nggak Iya, tahu. Nggak Iya, tahu iya. dia ya. Iya, kakaknya bilang ini batu akik siapa? Ini kayaknya punya bapak. Jadi lebih baik kita kayak nggak enak kalau ada batu akik ini, karena sampai turun temurun kan capek nggak habis-habis. Iya. Tuh. Kan pas kita pikir udah bapaknya meninggal udah habis, Udah tenang gitu. udah tenang karena bapaknya yang ngambil. Iya. Ternyata nggak sampai turun temurun. Oke. Dari cerita kalian, gue juga ada cerita dialami oleh teman gue dari orang tuanya ya. Oh iya. Nama teman gue ini Una. Ini kejadiannya di tahun 1990-an gitu. Sebelum kedua orang tua ini menikah. Lama dong. Iya. Nah, di sini bapaknya ini kan di kota Semarang gitu. Kalau ibunya di Bogor. Bapaknya ini nyusul ibunya sebelum hari H mereka tuh nikah. Udah sampainya di rumah mamanya Suna. Nah, di sini ada nenek Suna. Kalau neneknya ini kayak ada melihara sosok gitu, kayak menjaga keluarganya gitu. Ayahnya udah nyampe di rumah itu, nyampenya malam sekitar jam 12 gitu. Di sini ayahnya Suna ini tidur di ruang tamu gitu, deket tangga, karena kamarnya lain-lain itu udah diisi sama keluarga besar gitu. Berarti rame dong. Rame. Itu sekitar 1:30 malam. Ayah Suna nih ngedenger ada seseorang jalan di tangga, bunyinya kayak tuk 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 gitu. Oh iya, bayang. Ayah si Una ini kan sadar gitu. Iya. Dia membuka matanya untuk memastikan, ngelihat ke arah tangga. Tapi pas ayah Suna ngeliat nggak ada siapa-siapa. Ya udah, kayak paling itu palingan perasaan Jadi ayah ini Suna aja. Cuman sendiri ayah Suna ini ngelihat. Iya, sendiri gitu Yang di lain ruang tamu. pada mana? Di kamar udah tidur gitu. Oh iya. Di sini ayah Suna balik tidur. Untuk kedua kalinya dia ngedengar lebih keras lagi suara ini. Pas dia buka matanya, dia ngelihat ada sosok hitam besar, tinggi, matanya itu besar. Itu tepat di atas
badan ayah Suna gitu. Jadi dia yang begini tuh. Itu mulut ayah Suna itu kayak ditutup gitu. Nah, di sini ayah Suna ini udah keringetan lah gitu. Iya. Nah, habis kejadian ini, keesokan harinya ayah Suna ini cerita sama nenek Suna. Di situ juga ada mama Suna. Dia cerita kalau kejadian semalam gini. Kata nenek Suna, palingan itu perasaan kamu aja. Tapi bagi dia itu enggak seperti perasaan, kayak nyata gitu. Karena udah dilihat beberapa kali. Iya. Nah, ayahnya itu udah keluar lah, entah kemana pergi. Datang Suna, tanya sama nenek Suna, Mah, si abang kenapa? Abang ini maksudnya ayah Suna. Iya. Tanya, Mah, abang kenapa? Mamanya Suna, neneknya Suna bilang sama mamanya Suna, nama mamanya Suna ini Nana. Mama di sini berdoa untuk kamu. Setelah kamu nikah sama dia, kamu itu bahagia. Nah, mamanya Suna ini kan kayak berpikir apa gitu maksudnya. Tapi nenek Suna ini nggak ada respon apa-apa. Abis ngomong begitu, itu langsung pergi aja. Nah, keesokan harinya ini ada Omnya Suna, Om Putra namanya. Iya. Dari keluarga kakeknya lah. Om Putra ini tiba-tiba tuh datang ke rumah, yang seperti biasanya itu nggak pernah komunikasi, jumpa aja jarang, dan tiba-tiba datang ke rumah gitu. Bermaksud dia datang ke rumah nenek Suna ini tujuannya tuh untuk ngurus warisan kakeknya Suna yang belum lama ini udah meninggal. Oh iya. Dia ngomong sama nenek Suna udah sekitar setengah jam gitulah, udah ngomong basa-basi. Gak lama di situ Om Putra ini pulang, dan keesokan hari itu pun gitu juga datang lagi. Itu berlanjut selama seminggu. Datang lagi. Di sini nih Om Putra tuh bicaranya kayak muter-muter aja gitu. Gak ada makna. Ulang-ulang aja gitu. Iya. Gak penting. Iya. Di sini nenek Suna bertanya, Putra, masuk kamu ke sini apa tujuan kamu selain mengurus warisan kakeknya Suna? Di sini Om Putra diem, itu nggak ngomong apa-apa, langsung keluar. Sampainya di teras rumah nenek Suna gitu, tiba-tiba dia itu muntah. Gitu. Omnya itu baru sampai depan teras rumah gitu, muntah. Om Putra ini nggak ngeliat lagi ke belakang untuk bicara pamit pula, itu nggak, langsung lari aja gitu. Dan besoknya itu Om Putra ini datang lagi ke rumah nenek Suna. Itu datangnya malam, datang ke rumah. Jadi neneknya si Una ini ngeliat tangan Om Putra ini memar. Dia tanya dong sama omnya si Una, Putra, tangan kamu kenapa? Nggak kenapa-napa bu, udah biasa ini, memar aja. Nenek si Una ini kayak berpikir ada hal aneh gitu sama Om Putra. Dan begitu juga bicara Om Putra ini tetap ngulang-ngulang aja gitu, nggak ada makna. Iya. Dan nenek si Una ini bertanya untuk terakhir kalinya. Dia tanya, Putra, maksud kamu kesini apa dulu? Ngaku deh, gak usah. Kalau datang ini gak ada makna gitu bicaranya. Putra ini ngejawab, maksud saya kesini bu, saya itu disuruh.
Nenek Suna, kamu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh kamu? Dia tuh nggak bilang apa-apa juga, tetap diem. Kayak kemarinnya. Di situ tetap keluar terus, langsung pulang aja gitu, kayak nggak ada pamit, itu nggak ada. Hari ke-7, hari terakhir, dia datang lagi. Itu belum masuk lah, masih di luar. Itu langsung keluar Nenek Suna. Dia langsung tanya sama Putra, maksud kamu kesini itu tujuan apa? Jujur aja deh, karena kamu udah aneh dari berapa hari yang lalu. Iya. Tujuan saya kesini, Bu, sebenarnya saya disuruh sama orang untuk ngerusak keluarganya mamanya si Una. Oh, jadi bukan niat sendiri tuh? Bukan, itu dia disuruh. Dan sampainya di hari H mamanya si Una sama ayahnya menikah. Setelah berlanjut 2 tahun 3 tahun gitu menikah, bokapnya si Una ini kayak mukul mamanya si Una itu udah sering banget, berantemnya udah sering. Nggak lama di situ mama sama ayahnya si Una tuh cerai. Nenek Suna nih bicara sama mamanya. Kalau dia bilang, abang tuh nikah sama kamu itu emang tujuannya itu udah nggak bagus, udah lain. Nah, kan ada tuh Om Bara yang tadi itu Om Putra yang datang ke rumah tuh cuman alasannya untuk ngurus warisan kakeknya. Padahal tuh bukan. Itu kayak dia tuh disuruh sama orang ngancurin keluarganya si Una, kedua orang tuanya. Di situ pun mamanya si Una pun baru sadar kalau Om Putra itu emang tujuan tuh ngerusak keluarganya. Berarti beberapa tahun lalu yang dibuat, direncanakan untuk masa depan, itu hancur sia-sia. Gak lama berapa tahun kemudian, itu ada kabarnya itu dari keluarga Om Putra. Dikabari kalau Om Putra tuh meninggal. Putranya sendiri? Om Putranya meninggal. Dengar-dengar dia tuh kritis, sakit. Tapi kalau menurut neneknya si Una tuh bukan. Itu dia kayak itu sama sosok yang disuruh sama orang itu untuk ngancurin keluarga si Una. Gua dengar dari cerita kalian, dari si Jaki ini, berarti banyak macam-macam perjanjian dengan setan gitu. Ada yang digunakan untuk menjaga keluarga, ada yang digunakan sungguhan untuk membangkitkan bisnis, ada yang digunakan untuk merusak keluarga orang gitu. Ingat gua dari kejadian si temannya Jaki ini tadi ya, Rijal ya? Iya. Kan dia itu sendiri yang pas akhirnya kan. Apa jangan-jangan bapaknya yang meninggalkan batu itu sengaja? Iya, bapaknya kan udah dibuang tuh. Tapi kayak turun-temurun emang ada. Masih ada gitu. Masih ada jasad. Kan kakaknya itu udah pernah ngeliat pas bapak yang pulang, pas dia masih kecil. Iya. Jadi mungkin kan kenal dengan kakaknya. Jadi karena bapaknya udah meninggal, mukanya bisa jadi untuk si kakaknya ini. Mungkin juga kakaknya ini nggak lama setelah itu meninggal, bisa-bisa ya, kayak bisa bapaknya ya. Karena ini turun-temurun gitu emang semua. Ya. Kalau dari kejadian Sheila tadi temannya Una ya, itu mungkin kalau nggak salah balasan, ya kan? Imbalan gitu. Dapatkan imbalan yang sesuai dengan dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari kami. Jika kalian punya cerita dari masing-masing kota kalian yang ingin kami ceritakan, komen di bawah.
Bye bye.